Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sukacita Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang jemaat Tuhan, tentang gereja, tentang ibadah. Bapak Ibu, saya melayani di Teruna Bangsa, melayani di SD, Sekolah Dasar Teruna Bangsa. Saya sudah melayani 11 tahun kurang lebih. Saya merasakan di situ sebenarnya saya bukan dari latar belakang pendidikan. Saya bekerja pertama di Habitat for Humanity, di sebuah NGO. Kemudian ada panggilan Tuhan, karena waktu saya kuliah ada panggilan Tuhan kepada saya untuk anak-anak. Jadi saya waktu itu saya mengajar anak-anak jalanan. Dari situ panggilan Tuhan mulai dalam, lebih dalam lagi. Nah, singkat cerita kemudian saya masuk ke dalam Teruna Bangsa. Nah, ada banyak yang Tuhan didik dan lepaskan dari saya. Setiap kali hal-hal kecil yang kami angkat kepada Tuhan, kami berusaha belajar untuk menangkap. Entah itu pujian, hanya sekedar pujian kadang-kadang dengan anak-anak itu, ku daki gunung yang tinggi, ku turun. Tetapi kami semua menangkap, sepakat. Ada kesepakatan. Ketika kami mau menangkap yang kecil itu, ternyata seperti yang difirmankan Tuhan ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap kami menangkap apa yang ilahi dari semua pujian yang anak-anak angkat, ataupun firman yang kami bagikan setiap pagi, kami membagikan firman setiap pagi di circle time itu sekitar 30 menit, itu ada benar-benar kuasa. Hari-hari ini kami benar-benar dikejutkan oleh Tuhan ketika ada satu anak kelas 1 SD, waktu itu dia masuk di tahun ini, sekarang kelas 2, waktu itu dia sakit dan dia tidak bisa masuk sekolah, ya. Tidak masuk sekolah waktu itu memang online daring, tapi kita kadang masuk, ya, kadang offline, kemudian daring, offline lagi daring. Nah, ketika masuk di offline, dia tidak pernah masuk, jadi sakit. Nah, kami guru datang menjenguk dan berdoa sebagai sekedar guru biasa. Dan kemudian anak ini sembuh, Bapak Ibu. Ketika dia sembuh, orang tuanya yang memberi kesaksian itu luar biasa sekali. Orang tuanya suka masak, jadi dia bikin makanan. Kami punya kantin sehat, kemudian dia buat makanan, satu box itu, katsu, ya, chicken katsu. Tapi chicken katsunya ini lebih daripada yang kita atur, artinya menunya besar, harganya murah. Jadi yang lain itu pesaing-pesaing yang lainnya merasa kaget. Ini kok murah? Kenapa bisa murah? Setiap hari murah. Setiap hari diberikan dengan murah. Ternyata ada kesaksian, ini sebagai persembahan kasih. Jadi dia tidak mengambil untung sampai hari ini. Pagi datang, sebelum anak-anak mulai belajar, 7:30, itu sudah habis. Sebelum istirahat pertama, datang lagi. Habis. Jadi benar-benar ada kesaksian di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, setiap apapun yang kecil yang kita lihat, seperti kita saat ini ibadah, Pak Mit sering dengung-dengungkan untuk kita berekspresi dalam pujian, ternyata itu bukan hal yang sepele, karena ada firman Tuhan di dalamnya. Amin? Amin. Hari ini juga ya kami dikagetkan juga beberapa, kami kan hanya dari KB, TK, SD. Kita masih berdoa untuk SMP. Hari-hari ini memang banyak sekolah itu susah untuk mencari, termasuk di bagian kami di bagian KB. Ya. Di bagian KB itu sedikit sekali, yang daftar hanya 2 waktu itu. Ya, waktu pertama kali pembukaan di tahun ini, tahun pelajaran ini.
Dua, dan itu baru satu yang mendaftar resmi, yang satunya belum tahu iya apa enggak. Kemudian kami tawar-menawar, kepala sekolah tawar-menawar dengan pihak yayasan. Itu seperti Tuhan tawar-menawar dengan Musa. Ya ketika Lot, Bapak Ibu tahu ya, Sodom dan Gomora. Nah itu ada tawar-menawar, ya maksudnya Abraham dengan Allah. Nah tawar-menawar. Nah yayasan bilang kalau gitu 7 kita bisa jalan. Kalau kurang dari 7 kita tutup di tahun ini. Untuk KB kita tutup tahun ini kalau kurang dari 7. Kemudian kami guru-guru berdoa. Kami dapatkan firman. Biarlah anak-anak itu datang padamu. Kami tersentuh sekali dan kami berdoa, Tuhan ini kami mau. Terus pihak yayasan kemudian tersentuh juga, oke, kalau begitu seberapa yang ada kita buka. 2 waktu itu Bapak Ibu. Kemudian yang luar biasanya di tahun ajaran ini begitu dimulai itu lebih dari kuota yang kami mau. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu lebih, jadi Tuhan sediakan lebih ketika kami mau didik mereka. Ya, ketika Tuhan didik 1-2 orang, kami juga mau. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama di dalam Wahyu 3. Wahyu 3 tentang jemaat Philadelphia. Bapak Ibu jangan tegang ya, karena saya jadi tegang juga. Oke, kalau kelihatan buka maskernya mungkin bisa senyum ya. Berikan penghiburan buat saya. Oke, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama di Wahyu 3. Di dalam Wahyu 2 dan 3 ini ada dituliskan tentang 7 jemaat Tuhan. Ya, ada 7 jemaat Tuhan. Dan dari 7 jemaat Tuhan ini, mereka mengalami teguran Tuhan dan hanya 1 yang Tuhan puji, berikan pujian. Ya, yaitu jemaat dari Philadelphia. Ya, kita belajar sama-sama. Nah, jemaat ini kenapa kok bisa kita akan belajar, kita akan kupas bersama-sama, belajar sama-sama bagaimana jemaat ini hidup. Ya. Bagaimana jemaat ini hidup di tengah ketidakmampuan, di tengah himpitan, bagaimana mereka bisa tetap ada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, gereja Philadelphia yang pertama, Philadelphia ini berasal dari kata philos dan adelphos yang artinya kasih dan persaudaraan. Jadi inilah yang menghidupi mereka, yaitu kasih dan persaudaraan. Itu kuat di dalam mereka. Ya, entah bagaimana mereka benar-benar kuat menghidupi kasih dan persaudaraan di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lainnya. Begitu sangat kuatnya kasih di antara mereka. Sehingga mereka menganggap satu dengan yang lain adalah saudara. Nah, kita lihat lagi, ternyata Bapak Ibu, mereka hidup itu sama seperti kita hidup zaman sekarang ini. Ada banyak hal yang merintangi mereka. Ya, mereka ada beberapa rintangan, yaitu dari dalam, yang rintangan internal, kemudian ada rintangan yang dari luar juga, rintangan eksternal. Kita belajar, kita lihat coba di Wahyu 3 ayat 8b. Bisa lihat ya Bapak Ibu. Yang sana kecil, saya nggak bisa lihat. Oke, saya bacakan. Wahyu 3 ayat 8b. Aku tahu engkau memiliki kekuatan dunamis ya. Kekuatan ini diambil dari kata dunamis, yaitu kekuatan yang berasal dari dalam. Yang kecil. Tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Aku tahu, saya baca sekali lagi, engkau memiliki kekuatan yang besar Bapak Ibu atau yang kecil? Yang kecil.
Jadi mereka punya kekuatan di dalam dirinya itu kecil, tidak besar. Mereka bukan siapa-siapa, ya. Mereka hanya jemaat biasa. Dan kekuatan yang mereka miliki itu kecil. Secara psikologis, secara ekonomi, tidak ada kekuatan yang menjanjikan untuk mereka bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan waktu itu. Tidak ada kekuatan untuk mereka bisa bertahan dengan firman Tuhan. Ketika mereka dihimpit, ya tidak ada kekuatan. Ya. Itu dari dalam dirinya sendiri. Dari dalam diri mereka, mereka tidak punya kekuatan yang besar. Kekuatannya kecil. Mungkin seperti kita alami saat ini atau di antara kita, termasuk saya tidak punya kekuatan yang besar. Kekuatan kecil. Ya. Kekuatan dalam diri saya kecil. Ketika saya senang Bapak Ibu di rumah itu dengan istri suka naikkan pujian, penyembahan. Kami suka itu, suka akan hal itu. Pujian, penyembahan, pujian, penyembahan. Ini yang menjadi hasrat kami. Kemudian Tuhan bicara buat saya dan istri untuk ayo ikut pelayanan di Singer waktu itu. Ikut pelayanan di Singer. Nah, kemudian kami ikut pelayanan di Singer. Kemudian ada setelah beberapa waktu melayani di Singer, kemudian Tuhan bicara lagi, mau enggak untuk song leader? Oh Tuhan enggak mau, ini beda kapasitas, aku enggak di situ gitu kan. Tahukah saudara ketika saya melayani di mahasiswa waktu itu, di PMK, ya saya melayani di situ, pernah satu kali naikkan pujian, dipimpin sama teman-teman yang main musik, saya yang jadi song leadernya, itu buat trauma sekali, karena dibilang, suaramu itu loh, naik turun gak jelas. Jadi di tengah pujian itu tidak ada seperti harmonisasinya kurang sekali. Nah itu buat saya trauma, oh enggak Tuhan, aku enggak mau jadi song leader. Tapi Tuhan terus bicara, terus saya tanggapi dengan Tuhan, kalau memang begitu, biar ada yang ngelamar saya. Dan benar, Tuhan bicara. Lewat satu hambanya, kemudian ngelamar saya, mau gak jadi song leader? Nah, gak ada keberanian, gak ada kekuatan Bapak Ibu. Sampai hari ini ketika saya memimpin pujian, itu tetap deg-degan, deg-deg-ser. Jadi jangan dikira mudah ya, tetap ada ya pikirannya. Ya. Nah, tidak ada kekuatan Bapak Ibu. Saya tidak punya kekuatan apapun. Ya. Dari main musik dan main musik juga sekedar-sekedarnya, kemudian nyanyi juga biasa, ya Bapak Ibu sendiri tahu. Ya tidak ada kekuatan, tetapi ketika itu Tuhan yang membuat saya berdiri di sini. Ya. Itulah dia. Jadi jemaat di Philadelphia mereka tidak punya kekuatan yang besar di dalam dirinya. Mereka cenderung minder, ya, cenderung minder. Jadi kekuatan dalam diri mereka itu sangat kecil. Ya, mungkin beberapa dari kita bisa melihat orang lain, wah aku nggak seperti dia, aku nggak bisa Tuhan, ya aku nggak bisa. Dan sama juga ketika saya di sekolah kemudian diangkat jadi salah satu bagian dari PPDB, penerimaan siswa peserta didik baru Bapak Ibu. Ketika itu saya juga dilamar, mau enggak? Tapi masuk ke dalam tim wawancara, bukan observasi siswa. Observasi siswa gampang ya, kita bisa didik, ayo ini gimana, bisa enggak gitu kan. Kami punya tulisnya untuk observasi mereka, kemudian mereka masuk di kelas 1 sebagai anak yang biasa atau anak yang berkebutuhan khusus, kami punya tulisnya. Tapi ini masuk ke dalam tim wawancara. Itu bukan hal yang mudah. Ada tawar-menawar, ada kamu harus bisa goal dengan SPP sekian, waduh. Ya, SPP sekian, uang pembangunan sekian harus bisa goal. Itu enggak mudah Bapak Ibu, ketika saya bertemu pertama kali dengan orang tua, calon orang tua murid itu enggak mudah.
Ketika wawancara dimulai, prosesnya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong. Dan mukjizatnya ketika itu, sampai sekarang saya kalau di sekolah dipanggil Romo. Ayo Romo, wawancara ya. Nah, itu Bapak Ibu tahu nggak? Ketika wawancara dimulai, biasa. Dia kasih sumbangan waktu itu, sekarang anaknya sudah kelas 3, ngasih persembahan uang gedungnya itu luar biasa besar. Saya juga kaget, wah besar sekali. Ya, pekerjaannya ya sukses tapi nggak begitu besar lah, tapi besar sekali ini. Kemudian dia, oke Pak, terima kasih untuk semuanya. Begitu salaman dan dia turun, lakukan administrasi di bawah, ya. Kemudian keluar Bapak Ibu. Keluar, lihat sekolahnya, sekolah kami biasa. Kemudian keluar sampai di parkiran, Tuhan bicara. Kemudian dia balik lagi, datengin saya, ngomongin administrasi, mau ketemu Pak Hendrik. Nah ketemu saya, kemudian ketemu saya, iya Pak, ini Pak maaf kami mau memperbaiki persembahan uang gedungnya. Oh, di dalam hati secara manusia, wow mungkin ini ya karena pekerjaannya saya lihat status pekerjaannya itu tidak seperti yang menjanjikan Bapak Ibu. Tapi persembahannya luar biasa. Oh saya pikir di dalam hati sempat, oh dia mau dikurangi, ya dikurangi karena terlalu besar. Tapi tahu nggak ternyata Pak ini saya kayaknya begitu di parkiran kok ada suara seperti suara ya nggak tahu apa suara dari mana. Saya mau nambah Pak. Nambahnya juga luar biasa. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi dari ketidakmampuan ternyata kekuatan yang kecil itu menjadi dinamis yang besar. Ya. Dari kita yang tidak bisa ternyata ada dinamisnya Tuhan yang begitu besar. Nah, jadi ini Bapak Ibu, mereka menganggap diri mereka, kekuatan mereka kecil. Sekarang kita lihat lagi di rintangan eksternal. Di Wahyu 3 ayat 9a. Lihatlah, aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga setan, yang menyebut dirinya sebagai orang Yahudi padahal bukan, bahkan sebaliknya mereka berdusta. Jadi ada rintangan tidak hanya dari dalam diri mereka yang membuat mereka itu tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Tidak hanya karena kekuatan mereka yang begitu kecil, tetapi juga ada tekanan yang dari luar Bapak Ibu. Ada begitu besar rintangan eksternal yang bergabung dengan mereka menyebut bahwa aku orang-orang Yahudi juga yang bersama dengan kamu juga. Tapi bukan, mereka berdusta. Artinya sama seperti kita saat ini mungkin ada banyak rintangan yang kita alami tidak hanya dari dalam diri kita sendiri. Kita punya keluarga, punya anak. Besar upaya kita, effort kita untuk menghidupi mereka. Tapi ada tanggung jawab di luar juga. Ada rintangan yang begitu besar. Ya, ada rintangan yang begitu besar. Sangat besar. Ketika saya melayani bersama dengan istri, ya kami udah belajar melayani ketika masih mahasiswa, dan kami ketika menikah mendedikasikan untuk Tuhan, kami mau berdua sama-sama dalam satu pelayanan. Kemudian ketika nikah, Bapak Ibu, saya nikah, kemudian kami sungkem. Kami dapatkannya sungkem dengan orang tua itu tidak sungkem biasa Bapak Ibu. Tapi kami dapatkan begini, basuh kaki. Jadi kami lepas sepatunya, waktu nikah sungkem itu, kemudian kami basuh kaki mereka. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan bekerja di hal-hal seperti kayak gitu. Kemudian begitu kami menikah, orang tua menitipkan kami dengan beberapa hal pelayanan yang kami sebenarnya masih muda sekali, keluarga yang masih muda. Ternyata kami harus bertanggung jawab untuk simbah, bertanggung jawab untuk adik-adik.
Dan itu bebannya luar biasa. Bagi kami yang masih muda waktu itu. Banyak sekali konflik yang kami hadapi. Kami tidak kenal, kami berasal dari Pekanbaru, ya. Begitu sampai di mana? Di Klaten, kami harus menghidupi nenek, ya, yang kami nggak pernah tahu bagaimana cara berpikirnya. Ada banyak sekali konflik, ya. Kami sendiri mau melayani, tapi itu membuat kami tidak bisa melayani waktu itu. Ada tekanan yang begitu besar, ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga mengalami hal yang sama, ya. Kita tidak punya kekuatan dalam diri kita, kecil, ya. Tidak punya kapasitas untuk melayani, tidak punya kapasitas untuk memberi, kecil. Tetapi Tuhan membuat yang besar. Tekanan-tekanan itu dan tekanan eksternal itu membuat kami semakin kaya dengan pengertian yang dari Tuhan. Semakin kaya dengan roh yang dari Tuhan. Semakin kaya, semakin kaya. Ada roh kerendahan hati, ada roh pengertian yang baru, semakin kaya. Nah, tidak hanya rintangan eksternal, Bapak Ibu, kita melihat lagi bagaimana mereka meresponi. Wahyu 3 ayat 8b, responnya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Aku tahu engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Ya, sekali lagi, aku tahu engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Luar biasa Bapak Ibu. Memelihara itu dalam bahasa yang lain ada kata tereo, yang artinya memperhatikan firman. Dalam terjemahan yang lain bisa diteruskan. Dalam terjemahan yang lain yaitu melakukan, menuruti seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan begitu sangat mengerti, sangat tahu bahwa jemaat di Philadelphia ini tidak punya kekuatan. Kekuatan mereka begitu kecil, tetapi yang luar biasa adalah respon mereka Bapak Ibu. Bagaimana mereka meresponinya? Dari tengah-tengah kekuatan mereka yang tidak punya itu dan himpitan dari luar, mereka memelihara firman Tuhan. Dan tidak menyangkal namanya. Memelihara itu melakukan, menuruti seperti yang Tuhan kehendaki. Kami belajar Bapak Ibu ketika kami diberi kesempatan untuk melayani orang tua, melayani nenek, adik-adik dan sebagainya, kami respon dengan baik. Walaupun ada banyak konflik di dalamnya, seharusnya ini bukan bagian kami Tuhan. Tapi ini bagian orang tua kami. Kenapa kami harus diberi bagian ini? Responnya. Kami meresponi dengan begitu. Nah, jemaat di Philadelphia memelihara firman Tuhan. Jadi respon inilah yang memelihara mereka. Hanya sekedar respon Bapak Ibu. Bagaimana selanjutnya itu Tuhan yang bekerja. Ketika meresponi ini bagaimana? Tuhan yang bekerja. Dan ketika itu kami setelah melayani sudah selesai, adik-adik sudah mulai tuntas. Ya, kemudian simbah kami itu bukan dari Kristen Bapak Ibu, bukan dari Katolik, dari yang lain. Itu bisa kemudian ikut Tuhan bersama dengan kami, dibaptis. Itu poinnya. Dan begitu sudah selesai, ternyata Tuhan bilang, ini waktumu nak keluar dari rumah. Tuhan keluar dari rumah. Keluar dari rumah artinya ke tempat yang baru. Kami gak punya apa-apa Bapak Ibu. Tidak punya persiapan untuk pindah rumah ke tempat yang baru.
Oke Tuhan, respon. Kami responi Tuhan. Ada berapa mah di tabungan? Segini. Sangat jauh Bapak Ibu. Oke, respon. Kami berdoa, kami respon. Sebelah, dus. Enggak jadi Bapak Ibu. 25% enggak nyampe. Oh, cuma begini. Kami berdoa. Tidak tahu caranya Tuhan. Hari demi hari kami tetap bisa bangun sedikit, sedikit, sedikit. Sampai hari ini jadi. Nah, responnya Bapak Ibu. Kami nggak tahu caranya Tuhan, begitu luar biasa ajaib. Yang kami punya hanya segini, begitu yang menjadi segini luar biasa. Ya walaupun rumah kami tetap rumah yang masih kecil Bapak Ibu, sederhana sekali. Tapi bagi kami itu sudah luar biasa. Luar biasa. Respon Bapak Ibu. Bagaimana kita meresponinya? Nah di jemaat Philadelphia ini punya hati yang luar biasa. Mereka sekedar merespon. Lebih daripada itu Tuhan yang bekerja. Bukan mereka lagi. Mereka hanya respon Bapak Ibu. Hanya bilang ya. Kamu punya apa? Enggak punya. Punya ini? Enggak punya. Tapi yang apa yang kamu punya? Hatiku Tuhan, aku mau. Dan di situ Tuhan bekerja. Di Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ya, sekali lagi saya bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Kita punya Yesus Kristus yang memiliki nama di atas segala nama. Dia berkuasa Bapak Ibu. Nama itu ketika kita sebutkan, itu nama yang luar biasa. Nama itu bekerja dengan sangat luar biasa. Ketika kita hanya menyebutkan di dalam nama Yesus, nama itu bekerja luar biasa. Ya. Ketika kami berdoa untuk anak murid kami yang tadi, di dalam nama Yesus, kami nggak ngotot Bapak Ibu. Tuhan di dalam nama Yesus, kami nggak ngotot, hanya biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Amin. Kami sepakat. Dan yang terjadi benar-benar sembuh. Dan kesaksian itu membuat ibunya sampai hari ini memberikan persembahan kasih. Tidak mengambil untung. Nama di atas segala nama. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang kita beraktivitas. Bangun pagi, ya, kita lupa untuk memanggil nama Tuhan. Bekerja, kita lupa untuk menyebut nama Tuhan. Hanya sesimpel ini Bapak Ibu, di dalam nama Yesus. Semua bisa terjadi. Ketika kita tidak memanggil namanya, kita tidak memiliki perbedaan dengan orang-orang yang di luar percaya. Apa bedanya? Mereka bekerja juga sama dengan kita. Bekerja keras begitu luar biasa, bahkan mereka bekerja dengan sangat keras. Apa bedanya dengan kita? Kadang-kadang yang kita hasilkan pun juga hampir sama dengan mereka. Tidak ada bedanya. Tetapi ketika engkau menyebut di dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaanmu itu di luar pikiranmu yang terjadi. Ada hal yang di luar pikiran-pikiran kita itu bisa terjadi ketika nama Yesus disebut di dalamnya. Nah, sekarang kita mau belajar Bapak Ibu. Sama-sama mau belajar. Dalam segala aktivitas kita mau belajar. Ketika naik angkot, di dalam nama Tuhan Yesus. Buka warung, di dalam nama Tuhan Yesus. Buka toko, di dalam nama Tuhan Yesus.
engkau yang muda belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Akan kelihatan perbedaannya. Hasilnya jauh lebih besar. Hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke Wahyu 38a. Next. Ternyata di balik kesetiaan orang-orang Philadelphia yang tidak punya kekuatan dan yang mereka tetap bertahan ketika ada himpitan dari luar. Mereka yang terus memelihara firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, ternyata ada rencana Tuhan yang begitu besar buat mereka. Yang pertama adalah pintu yang terbuka, Bapak Ibu. Ada pintu yang terbuka. Wahyu 38a dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tahu apa yang sudah engkau kerjakan. Kesetiaanmu Tuhan tahu. Walaupun orang tidak melihat tapi engkau tetap setia sama Tuhan, Tuhan melihatnya. Dan Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan sudah buka pintu untuk berkat memberkatimu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ada banyak pintu Bapak Ibu. Di bait suci ada banyak pintu. Salah satunya gerbang indah. Ada gerbang indah. Tetapi di gerbang indah itu yang luar biasanya ternyata setiap hari ada orang lumpuh yang didudukan di situ. Ya, setiap harinya ada orang lumpuh yang didudukan di situ, ya. Kemudian dia duduk meminta-minta di gerbang indah. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes datang. Dan kebetulan waktu itu mereka berhadapan dengan orang pengemis itu. Nah, kemudian pengemis ini karena setiap hari di situ dia hafal. Ini orang-orangnya yang sering ke situ, kemudian dia tahu. Ini kira-kira kalau aku julurkan tanganku dikasih apa enggak. Dia tahu Bapak Ibu. Nah, karena dia melihat ini sepertinya ya pernah dilihat ya, tapi jarang mungkin. Nah, kemudian dia ulurkan tangannya, kemudian dia meminta sesuatu. Ya, dia meminta sesuatu. Tetapi yang Yohanes dan Petrus katakan apa? Uang, emas, dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Yesus, berdirilah. Dan seketika itu juga mata kakinya menjadi kuat Bapak Ibu. Dan dia berdiri, teriak kegirangan, melompat ke sana ke sini dan orang bilang, bukankah dia orang yang setiap hari di situ meminta-minta, sekarang dia berdiri dan memuji-muji Tuhan. Kemudian dia mengikuti Yohanes dan Petrus masuk ke dalam bait suci dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdirilah. Seketika itu juga mata kakinya menjadi kuat. Ada banyak pintu yang kita harapkan Bapak Ibu. Sampai sekarang kami juga, Bapak Ibu sudah tahu juga ada pergumulan pintu yang masih kami harus ketuk, kami harus berdoa. Pintu yang harus kami harapkan. Tapi percayalah ketika engkau setia dan ketika Tuhan bukakan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin. Tidak ada satupun. Nah, Bapak Ibu lihat berikutnya. Nah, ini pintunya Bapak Ibu. Kalau pintu dikunci satu itu mudah didobrak ya Bapak Ibu ya.
mudah didobrak. Kalau dikunci 4 sisi, atas bawah, ya, kanan kiri, itu sangat susah dibuka. Sangat susah dibuka. Mungkin hari-hari ini kita ngalamin ada pintu yang masih tertutup, yang tidak bisa dibuka. Ya. Ada pintu yang kau harapkan yang sampai hari ini tidak bisa dibuka. Tetap setia Bapak Ibu. Pelihara firman-Nya. Ya, tetap setia, pelihara firman-Nya. Nah, itu ada bintang Daud ketika Tuhan buka. Buka, klik. Nah, ketika dibuka, 4 sisi itu hanya Tuhan yang bisa membuka semuanya. Kadang kita bisa berdoa dari kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Semuanya kita berdoa dan bahkan kadang-kadang kita mengandalkan orang lain tidak bisa membuka pintu ini. Pintu ekonomi, pintu kesehatan, pintu apapun Bapak Ibu. Tidak bisa membukanya. Saya diberkati dengan firman Tuhan yang bicara tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Ya. Kami mengalami mirip-mirip seperti ini. Dan hampir setiap bulan saya harus izin tidak masuk Bapak Ibu. Karena harus menemani istri saya. Ketika datang bulan, sakit. Sakitnya luar biasa. Sampai dia tidak bisa bekerja, tidak bisa apa-apa. Sampai begitu pucat luar biasa. Dan saya pun harus izin untuk menemani. Itu tidak berlangsung hanya 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi ada berapa tahun yang kami lewati. Kami berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke situ, tidak bisa. Kami datang ke dokter spesial di Yogyakarta, dokternya bilang, ini terlalu lekat. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki program, saya tidak berani untuk mengoperasi, karena ini memiliki resiko yang begitu besar. Kami putus asa, sempat putus asa, nggak tahu apa yang harus dikerjakan lagi. Kemudian kami berdoa terus, Tuhan ini gimana? Apa yang kami harapkan? Dengan manusia kami nggak bisa harapkan lagi. Ya. Kemudian kami cari informasi, ada dokter yang spesial, yang begitu bagus, luar biasa, dan dia takut akan Tuhan Bapak Ibu. Yang kami luar biasa, dia takut akan Tuhan. Kemudian ada di Pekanbaru, dan untuk ke sana itu biayanya luar biasa. Sangat luar biasa. Kami lihat dari apa yang kami miliki, sangat tidak cukup. Kami nabung, tidak cukup. Kami nabung, enggak cukup. Sampai kapan? Enggak tahu. Dan tiba-tiba ketika kami target respon sama Tuhan, tahun depan. Dia bilang, waktu itu tahun berapa mah kita berangkat? Tahun lalu Bapak Ibu. Tahun lalu. Nah, yang sebelum tanya kami berangkat, tahun depan kamu berangkat. Enggak tahu dari mana. Tapi respon, sekali lagi respon Bapak Ibu. Ya Tuhan. Mendekati hari kami berangkat di bulan Desember. Kami berangkat di bulan Desember. Udah mau November, Oktober Bapak Ibu. Kami gak punya. Gak cukup Tuhan, ini gimana? Gak cukup. Datang ke orang tua sangat gak mungkin. Datang ke siapa? Tidak tahu. Kami tidak mau datang ke siapa-siapa. Tapi hari itu ada telepon yang berbunyi berdering. Dari telepon itu kami berangkat Bapak Ibu. Dan di sana kami lakukan operasi dan sebagainya tuntas. Sampai hari ini. Dan begitu luar biasanya ketika balik ke sini, yang saya rasakan begitu dia dapat lagi, gimana mah? Gak kerasa apa. Saya nangis hancur hati.
Begitu luar biasanya Tuhan. Pintu ini yang kami doakan bertahun-tahun Tuhan tidak bisa kami buka. Ketika Tuhan buka, jelas semuanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, respon. Rencana Tuhan yang lainnya adalah, coba lihat Bapak Ibu, adalah perlindungan Tuhan. Ya, di Wahyu 3 ayat 10b. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, sekali lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun Bapak Ibu, menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Beberapa waktu yang lalu saya dengarkan pidato Pak Jokowi menurut dari sekretariat PBB. Orang bilang banyak berita tentang tahun akan datang adalah tahun yang kelam Bapak Ibu. Dibilang di situ ada 60 negara yang bakal ambruk. Bakal kolaps. Jadi tantangan kita ke depan itu memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kita nggak tahu yang akan datang. Ini negara loh Bapak Ibu, nggak main-main bisa ambruk menurut prediksi dari PBB, ya bisa ambruk. Nah, tetapi jaminan dari Tuhan, ketika engkau menuruti firman-Ku untuk tekun Bapak Ibu menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Ketika kami menanti-nantikan Tuhan untuk pintu yang tadi itu dibuka, kami hanya baca firman. Ngerti, kadang enggak. Banyak yang ngertinya atau banyak enggaknya? Banyak enggaknya. Tapi kami tetap setia baca firman. Tetap setia baca firman. Tetap setia mencoba untuk mempraktikkan firman. Tetap setia ketika kami harus berdoa bersama-sama, saat teduh bersama-sama. Naikkan pujian penyembahan bersama-sama di tengah keluarga. Dan Tuhan ada jaminan. Tuhan melindungi engkau. Bapak Ibu ada di satu negara, next. Nah, ini bukan untuk menggambarkan tentang peperangan yang hari-hari ini Bapak Ibu. Ini adalah sistem perlindungan, keamanan dari sebuah negara maju. Saya tidak sebutkan. Sebuah negara maju. Disebut di situ namanya adalah Iron Dome Seal. Ya. Jadi ketika ada rudal dari luar Bapak Ibu, yang ditembakkan ke negaranya, jadi mereka berusaha memproteksi seluruh negaranya itu dengan dom. Dom itu seperti kubah Bapak Ibu. Dom itu kubah, bukan dom jahit ya. Tapi dom kubah. Jadi ini nggak kelihatan, air dome namanya. Jadi udara yang, jadi ada seperti sinyal dan sebagainya itu yang melindungi yang berbentuk kubah. Jadi ketika rudal ditembakkan, itu kemudian radar sistem mereka itu mendeteksi. Kemudian ketika mendeteksi itu masuk ke dalam kontrol sistem. Setelah dari kontrol sistem itu ada launcher namanya, launcher fires, misil. Nah itu ditembakkan. Dan itu ditembakkan langsung mengenai rudal yang ditembakkan dari luar. Dan itu tidak mengenai penduduknya. Jadi penduduknya aman. Ketika peperangan dua di luar, nah mereka aman. Ya, mereka aman. Gak kena. Jadi ada dom. Ya begitu luar biasa. Mereka tetap bisa sekolah dan sebagainya. Ya, ini sistemnya yang begitu luar biasa maju dan ini sistem ini sangat terkenal di seluruh dunia. Dan ada yang mencobai juga. Ternyata tidak bisa berhasil. Ya, yang mencobai dari luar. Nah, Bapak Ibu,
Ini sebuah negara yang melindungi rakyatnya. Mereka berpikir begitu luar biasa bagaimana rakyatku tetap aman, tidak kena serangan dari luar. Itu juga terjadi sama Allah kita. Dia Allah, segala Allah, Tuhan, segala Tuhan. Bagaimana pasti dia melindungi kita jauh lebih luar biasa daripada yang negara ini lakukan. Jauh lebih luar biasa. Nah, Bapak Ibu, percayalah, walau di tahun akan datang kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi percayalah, ya. Percaya, ya, Tuhan ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ada perlindungan Tuhan. Berikutnya, terakhir, rencana Tuhan berikutnya buat kita. Yang pertama tadi, akan ada pintu yang dibukakan Bapak Ibu buat kita semua. Kemudian yang kedua ada perlindungan Tuhan. Dan yang kemudian yang ketiga, pilar dan penopang. Di Wahyu 3 ayat 12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi ketika kita setia Bapak Ibu, ini yang Tuhan katakan. Bahwa kamu akan dijadikan sebagai soko guru. Orang yang berdiri buat Allah. Orang yang berdiri buat Allah. Ya. Anak-anak muda, mungkin engkau khawatir akan masa depanmu. Khawatir tentang jodohmu. Tapi pintu itu jangan ditukarkan dengan pintu yang lain. Kau khawatir dengan jodoh dan sebagainya, jangan pernah. Ya. Saya dengan istri saya duluan yang dapat Bapak Ibu. Dapat kalau dia adalah jodoh saya. Saya punya beberapa foto, saya tawarkan ke orang tua, Mah, saya dekat banget dengan Mama, ini mau gak? Tapi gak ada foto dia. Saya udah kenal dia, saya kenal dia dari kecil Bapak Ibu. Nah, gak ada foto dia, tawarkan ini, gak mau. Gak. Kemudian tidak satu pun saya tawarkan tentang dia. Saya tidak pernah cerita tentang dia dan sebagainya. Kemudian Tuhan bicara, kami dalam satu pelayanan waktu itu, ya bicara, kemudian Tuhan bicara, dapat tentang dia. Saya uji lama, saya berdoa lama, masih nama dia disebut sama Tuhan. Kemudian saya ajak bicara, ya anak-anak muda dengar, ajak bicara. Saya bicara, aku dapat kamu. Ya, sebagai jodohku. Tapi pasti ada rasa sayang dulu ya. Cinta dan sayang itu muncul dengan sendirinya dalam satu pelayanan. Kemudian setelah itu saya istilahnya kalau anak sekarang nembak gitu ya. Saya tembak des gitu. Nah kemudian apa yang terjadi? Dia kaget. Bener gak sih? 3 bulan lagi ya. Kita ketemu, bicara lagi hal ini. 3 bulan. Oh ya, 3 bulan. 3 bulan berdoa, dia berdoa dan sebagainya, saya tetap melayani. Kemudian tiba saatnya 3 bulan. 3 bulan, ketemu lagi. Apa yang dia bilang? 6 bulan lagi ya Mas. 6 bulan lagi. Jadi total bisa 9 bulan. Begitu luar biasa menanti gitu ya. Waduh menanti si sang kekasih gitu ya. Nah begitu 6 bulan yang luar biasa Tuhan ajari saya untuk tidak PDKT.
selama 9 bulan sama sekali tidak PDKT. Ya, tidak datang-datang ke kosnya, tidak apa. Kami ketemu hanya di dalam satu pelayanan. Selebih itu tidak ada. Nah, yang begitu luar biasa Tuhan yang bekerja. Begitu 9 bulan saya harap-harap cemas. Antara optimis atau pesimis, ya kan. Ini jangan-jangan diundur lagi. Atau jangan-jangan jawabannya tidak. Nah, kemudian setelah itu 9 bulan dia bilang, yes. Wow, saya begitu melonjak luar biasa. Yes, jadi begitu. Jadi jangan anggap dirimu rendah, anak muda. Ya, uji dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara dalam dirimu. Akan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jadi engkau akan diangkat oleh Tuhan sebagai pilar penopang buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat tempat pekerjaanmu, bahkan engkau menjadi pilar. Ya, orang yang berdiri, orang yang diperhitungkan. Ya. Jangan melihat engkau saat ini biasa-biasa, tapi engkau diperhitungkan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari tim musik siap. Sekali lagi Bapak Ibu, respon. Respon itu penting Bapak Ibu. Hanya sekedar respon. Ketika engkau meresponi dengan baik, maka Tuhan yang bekerja. Engkau tidak melihat ada kemungkinan, tapi responmu katakan, aku percaya Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjadikan. Jadi responi, angkat imanmu, ambil, katakan ya buat Tuhan. Amin. Kita angkat pujian. Kaulah segalanya. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar Tuhan untuk meresponi apa yang Kau mau Tuhan. Kami tetap setia Tuhan. Kami tetap berdiri dengan setia Tuhan. Di tengah-tengah himpitan masa-masa saat ini. Kami katakan kami tetap setia akan firman-Mu. Kami tetap setia Tuhan untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kirahabaya Syakandara, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Responi lagu ini, walaupun lagu ini hanya sederhana, tapi responmu akan menunjukkan bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang bekerja. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Responi lagu ini Bapak Ibu. Untuk semua yang Kau alami, responi. Oh Tuhan, bagiku Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan hidupku. Haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Engkau boleh angkat tanganmu, engkau boleh taruh tanganmu di atas dada, engkau boleh tadakan tanganmu. Kami meresponi Tuhan untuk semua yang akan
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Tuhan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kaulah, responi Bapak Ibu. Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami. Tuhan, selama hidup kami. Oh Tuhan, Kamu Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak, kami tahu Tuhan, kami tidak punya kekuatan Tuhan. We have no power. Kami gak punya kekuatan Tuhan untuk kami bisa bertahan, bahkan bertahan dalam kebenaran, bertahan dalam firman. Kami gak punya kekuatan. Kami minta Roh Kudus-Mu saat ini memberikan kami kekuatan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kekuatan yang supranatural Tuhan, untuk kami bisa melihat Engkau Tuhan, untuk kami bisa melihat, mengerti akan firman. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh sebagai jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini Tuhan, aku memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabaya Syakandara Labaya Syakandara Kipaparalaya Syakandara Kipaparalaya Syakandara Kipaparalaya Syakandara Labaya Soko. Tuhan, sungguh kami tidak memiliki kekuatan. Kami berdoa untuk satu pintu dalam pergumulan kami, dua, bahkan tiga, ataupun berapapun yang dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami katakan Tuhan, kami tetap mau setia memelihara firman. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar. Engkau Allah yang pasti membukakan pintu itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dibuka Tuhan pintu kesehatan, pintu ekonomi, pintu damai sejahtera di dalam keluarga, pintu kesatuan di dalam keluarga, pintu imam bapak-bapak bisa berdiri sebagai imam di dalam keluarga, pintu anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dibuka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biar kami berdiri sebagai jemaat-Mu yang dewasa, yang berdiri sebagai pilar-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada,
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengadakan semuanya Tuhan. Kami terima, tangkap Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Tuhan, kami respon. Walaupun ini simple Tuhan, kami respon Tuhan. Engkau Allah yang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.